Hey guys, selamat datang kembali di channel Football Focus ID. Kali ini kita akan bahas topik yang seru banget. Di tengah padang rumput hijau yang luas, harapan menjulang tinggi dengan setiap bunyi. Namun, kemenangan tampak jauh di depan mata. Hanya bisikan di penghujung hari yang tersisa. Mari kita telusuri kisah penuh drama ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Mengenal Malaysia yang tak punya prinsip hidup Malaysia. Benarkah tak punya prinsip hidup? Di satu sisi, mereka mengklaim sebagai negara maju. Tapi di sisi lain, mereka sering meniru apa yang dilakukan oleh Indonesia. Parahnya lagi, mereka mengklaim sepihak atas apa yang bukan miliknya. Dari batik hingga pemain sepak bola. Menurut laporan terbaru, Malaysia kini sedang mengincar 3 pemain keturunan Belanda untuk mengikuti jejak Indonesia. Apakah ini didasari rasa cemburu? Atau ada alasan lain di balik tindakan ini? Ayo kita gali lebih dalam. Menguak kualitas pemain naturalisasi, guys. Siapa nih yang suka sama pemain naturalisasi? Indonesia terlihat begitu mudah mendatangkan pemain keturunan yang terbukti kualitasnya, yang mampu mengangkat level permainan tim nasional. Berbeda dengan Malaysia, pemain-pemain yang mereka naturalisasi seringkali tidak memiliki kualitas yang sama dan sering gagal bersinar di panggung internasional. Meskipun Malaysia mencoba meniru langkah Indonesia, mereka belum bisa menyamai capaian timnas Garuda hingga saat ini. Mengapa bisa begitu? Mari kita cari tahu. Program naturalisasi Malaysia mengincar pemain Belanda. Berita mengejutkan datang di awal Februari 2025. Malaysia berniat menaturalisasi 3 pemain Belanda. Ferdy Druijff, Sam Schepperman, dan Dylan van Wageningen. Ferdy Druijff, seorang penyerang yang bermain untuk Rapid Vienna di Liga Austria, memiliki kontrak yang akan berakhir pada Juni 2025. Sam Schepperman, gelandang bertahan di Heracles Almelo, telah memainkan 12 laga di Eredivisie musim ini. Dylan van Wageningen, seorang pemain sayap kanan, memperkuat Sparta U21 di Tweede Divisi. Namun, ketiga pemain tersebut belum resmi bergabung dengan timnas Malaysia. Sebelum Malaysia bisa merasa senang, mereka harus memastikan bahwa pemain-pemain tersebut benar-benar memiliki darah keturunan Malaysia, agar tidak malu di hadapan netizen Indonesia seperti yang terjadi sebelumnya. Menurut laporan, Malaysia pernah mengklaim beberapa pemain seperti Josh Brownhill, Iggy Van dan Isaac Hayden, yang ternyata tidak memiliki darah keturunan Malaysia. Malaysia jadi bahan candaan dunia. Program naturalisasi Malaysia yang gagal telah menjadi bahan candaan dunia. Media internasional seperti Korea Selatan, Thailand, dan Vietnam terang-terangan mengkritik langkah Malaysia yang sering gagal dalam mendatangkan pemain naturalisasi berkualitas. Mereka menyoroti bagaimana program naturalisasi Indonesia telah memberikan hasil yang memuaskan, sementara Malaysia terjebak dalam situasi yang memalukan. Gelandang Inggris yang bermain di Burnley, Josh Brownhill misalnya, diusahakan menjadi warga negara naturalisasi Malaysia, tetapi gagal karena sang pemain mengkonfirmasi bahwa dia tidak memiliki darah keturunan Malaysia. Prince Johor, Tunku Ismail Idris, berharap ada figur seperti Erick Thohir yang mampu membenahi sepak bola Malaysia. Menurutnya, orang-orang di dalam Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, kurang memiliki visi, komitmen, serta pengetahuan yang mumpuni. Erick Thohir dianggap sebagai sosok yang memiliki banyak kelebihan di dunia sepak bola, mulai dari dana, pengetahuan, relasi mancanegara, hingga passion. Tunku Ismail sendiri sukses mengelola Johor Darul Takzim, JDT, menjadi salah satu klub terbaik di Asia Tenggara, yang mampu bersaing di kawasan Asia. Tantangan menuju Piala Dunia 2026. Meskipun Malaysia meniru program naturalisasi Indonesia, mereka tidak bisa mendapatkan pemain top yang bisa bersaing di level internasional. Indonesia bahkan berpeluang besar lolos ke Piala Dunia 2026, sementara Malaysia mungkin kesulitan menyamai prestasi ini.
Indonesia telah berhasil merekrut pemain-pemain keturunan yang menjadi langganan tim-tim elit di Eropa. Sedangkan Malaysia masih terjebak dalam kegagalan program naturalisasinya. Melihat segala hal yang terjadi dengan Malaysia, terutama soal klaim pemain, pada akhirnya membuat mereka jadi bahan candaan dunia. Media Korea Selatan menegaskan bahwa program naturalisasi yang dilakukan oleh Indonesia telah memberikan hasil yang memuaskan, sedangkan Malaysia menghadapi situasi yang memalukan. Selain itu, media Thailand dan Vietnam juga kompak merosting Malaysia. Situasi sepak bola Malaysia kini benar-benar absurd. Prince Johor, Tunku Ismail Idris, sangat ingin ada figur seperti Erick Thohir di dalam Federasi Sepak Bola Malaysia. Namun, terlepas dari segala upaya Malaysia meniru program naturalisasi Indonesia, mereka tetap sulit untuk mendapatkan pemain-pemain top seperti yang dilakukan oleh Indonesia. Banyak pemain-pemain keturunan Indonesia yang menjadi langganan tim-tim elit di Eropa, sementara Malaysia kesulitan mencari pemain keturunan yang berkualitas. Ternyata di dunia sepak bola, Malaysia itu seperti murid yang selalu mencontek PR temannya, tapi masih aja dapat nilai jelek. Kalau Malaysia terus-terusan ngeklaim ini dan itu, jangan-jangan nanti mereka ngeklaim punya menara Eiffel juga. Kata pepatah, meniru itu tanda tak mampu. Kalau gitu, Malaysia harus cari pepatah baru deh, yang cocok buat mereka. Pemain keturunan Belanda yang diincar Malaysia. Aku Belanda, aku tidak tahu Malaysia, apalagi Upin Ipin. Program naturalisasi Malaysia. Usaha sudah maksimal, hasil tetap minimal. Malaysia terus klaim ini dan itu. Mungkin next-nya mereka bakal klaim bahwa tempe juga asli dari sana. Pemain Belanda yang diklaim Malaysia. Ups, salah klaim. Itulah tadi pembahasan seru kita tentang sepak bola Malaysia dan program naturalisasinya yang penuh drama. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi, biar kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini.